Baik, di antara perkara yang sangat penting yang membuat orang banyak terhalangi dari hidayah, yaitu karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut meninggalkan adat istiadat. Dan ini adalah sebab yang paling parah yang menyebabkan orang tidak dapat hidayah. Ya. Lihatlah, Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Tatkala Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, kata mereka, Inna wajadna aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati orang tua kami di atas suatu jalan, dan kami tinggal ngikut saja. Kami tidak ingin keluar daripada tradisi nenek moyang. Kami tidak ingin keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi, tradisi ini masalah yang buat seorang susah menerima kebenaran. Kenapa tidak ingin keluar dari tradisi? Kenapa kalau dia keluar dari tradisi akan dicela? Dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tatkala dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka mengatakan cukup apa yang kami dapati ayah-ayah kami. Jadi cukup ajaran ayah kami, sudah cukup nenek moyang kami. Tidak ingin merubah ajaran nenek moyang. Inilah yang menjadikan Abu Thalib tidak mau masuk Islam, karena tidak ingin keluar dari adat nenek moyang. Padahal dia telah berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu aw hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh saya telah tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena takut dicela, kalau bukan karena takut dihina oleh masyarakat, kau akan dapati aku akan terima agamanya Muhammad. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Thalib, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau. Abu Jahal mengatakan, satu kalimat saja sudah cukup membuat Abu Thalib tidak beriman. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Thalib tidak bisa berkutik. Kenapa? Abu Jahal mengingatkan tentang tradisi. Seakan-akan dia berkata, kau ingin keluar dari tradisi nenek moyangmu? Abu Thalib tidak mampu keluar dari tradisi nenek moyangnya. Membuat dia akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena berpegang teguh dengan apa? Tradisi. Dan ini bahaya seperti ini. Sebagian orang tahu itu tradisi syirik, tetap aja dijalankan. Kenapa? Tradisi nenek moyang. Tidak mau ditinggalkan. Dia tahu tradisi ini salah, dan meninggalkan tradisi sangat susah. Bahkan umat Islam terjebak dengan tradisi. Saya bayangkan ya, contoh di tanah air kita, di sebagian daerah tersebut, mungkin Anda tahu, tapi saya tidak ingin menyebutkan. Jadi daerah tersebut dikenal banyak ulama muncul dari daerah tersebut. Tetapi sampai sekarang masih ada tradisi kalau nikah yang bayar mahar perempuan. Ini tradisi menyelisih Islam atau tidak? Tapi mereka tidak bisa rubah karena tradisi sangat kuat, berat. Keluar dari tradisi itu bukan perkara yang susah, bukan perkara yang ringan, kecuali orang yang punya jiwa yang besar. Padahal dari kota tersebut banyak ulama yang muncul, ulama-ulama top. Tetapi sampai sekarang tidak bisa mereka tinggalkan tradisi itu, bahwasanya kalau menikah yang bayar mahar apa? Perempuan. Tradisi. Ada satu daerah, satu pulau, banyak orang hafal Quran dari pulau tersebut. Banyak imam-imam berasal dari pulau tersebut. Tapi sampai sekarang tradisi masih berjalan. Kalau ingin menikah, maka laki-laki culik itu sang wanita, dibawa pergi. Nanti kemudian disambut untuk dinikahi. Kan enggak boleh seperti ini. Cewek dibawa pergi, entah pergi terus ngapain aja kan? Khalwat enggak boleh. Tapi tradisi itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dari orang-orang Islam sendiri. Padahal tempat tersebut banyak orang hafiz-hafiz apa? Quran. Kenapa? Itu tradisi, tidak bisa ditinggalkan. Maksud saya, tradisi itu perkara yang sangat, kata Ibnu Qayyim menjelaskan, ini perkara yang sangat membuat orang terhalang dari hidayah. Lihat Abu Thalib tidak bisa dapat hidayah gara-gara tidak mau meninggalkan tradisi. Oleh karenanya di antara julukan yang paling sering diberikan kepada Nabi adalah Sabi. Sabi itu artinya orang yang keluar dari tradisi. Inilah yang membuat Al-Walid ibn Al-Mughirah akhirnya tidak beriman kepada Nabi SAW. Al-Walid ibn Al-Mughirah, sebagaimana disebut dalam buku-buku tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Walid ibn Al-Mughirah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ahadu ru'asa'i Quraisy la'anahullah, salah seorang dari pemimpin besar orang Quraisy. Semoga Allah melaknatnya. Kenapa dia mati dalam kondisi musyrik dan dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas bercerita, dakhala al-Walid ibn al-Mughirah ala Abi Bakar bin Abi Quhafah. Fasa'alahu anil Qur'an. Fasa'alahu anil Al-Qur'an. Suatu hari Al-Walid bin Al-Mughirah bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bertanya tentang Al-Qur'an. Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisyin.
Tatkala Abu Bakar membacakan Al-Quran kepada Al-Walid bin Mughirah, maka Al-Walid bin Mughirah ini pun keluar bertemu dengan orang-orang Quraisy, dengan kaumnya. Kemudian dia berkata, "Ya ajaban lima yaqulu Ibnu Abi Kabsyah. Fa wallahi ma huwa bi syi'rin wala bi sahrin wala bi hadi minal junun." Kata dia, sungguh indah ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan tersebut, lantunan-lantunan tersebut itu Al-Qur'an, bukanlah perkataan orang gila, bukanlah syair, bukanlah sihir. Karena Walid bin Mughirah pintar, dia tahu ini bukan perkataan sihir, bukan perkataan orang gila, ya. Dan juga bukan perkataan penyair. Wa inna qaulahu la min kalamillah, dan sungguhnya perkataan itu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala dalam riwayat yang lain mengatakan la halawah wa fiha la talawah, bahwasanya dalam Al-Qur'an yang saya dengar tersebut ada keindahan, ada rasa manis yang saya rasakan waktu saya mendengar lantunan Al-Qur'an tersebut. Maka pembicaraan dia ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, gawat ini. Al-Walid bin Mughirah kalau masuk Islam, orang Quraisy semua masuk apa? Islam. Gawat. Dia enggak boleh masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berkata, ya, jadi orang-orang Quraisy pada mengeluh. Mereka berkata, wallahi, ya, la in saba al-Walid la tasbu Quraisyun. Seandainya Al-Walid keluar dari tradisi nenek moyangnya, mereka mengatakan orang yang masuk Islam namanya sobi, yaitu orang keluar dari tradisi. Kalau Walid masuk Islam, keluar dari tradisi nenek moyangnya, maka orang Quraisy seluruhnya akan masuk Islam. Maka Abu Jahal berkata, ya, ana wallahi akfikum sya'nahu, itu urusan saya. Walid, biarkan itu urusan saya. Maka Abu Jahal pun pergi menuju Walid bin Mughirah. Tatkala dia bertemu dengan Walid bin Mughirah, dia berkata, alam tara ila qaumika qad jama'u laka shadaqah. Wahai Walid, tidakkah kau lihat kaum orang-orang Quraisy sedang mengumpulkan sedekah buat kamu? Maka Walid berkata, alastu aktsarahum malan wa walada? Bukankah saya orang yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya? Ngapain mereka ngumpulin sedekah buat saya? Ini Abu Jahal hanya bohong saja. Maka Abu Jahal berkata, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibni Abi Quhafah litusiba min ta'amihi. Mereka bilang kau itu datang bertemu dengan Abu Bakar karena ingin makan di tempatnya, maka kau dengar Al-Quran. Makanya mereka kasihan sama kamu, maka mereka kumpulkan sedekah untuk berikan kepadamu. Ini hanya dongengan siapa? Abu Jahal, dia bohong. Jadi kata orang-orang Quraisy mengatakan, kau tadi dengar Al-Quran di rumah Abu Bakar karena kau ingin makan di tempat dia. Makanya mereka kasihan, mereka ingin kumpulin sedekah buat kamu. Maka Walid berkata, aqad tahaddatsa bihi ashirati? Apakah orang-orang Quraisy sudah bercerita seperti itu, menuduhku seperti itu? Fala wallahi la aqrabu ibn Abi Quhafah wala Umar wala ibn Abi Kabsyah. Kata dia, demi Allah saya tidak akan dekat lagi kepada Abu Bakar, dan saya tidak akan lagi dekat kepada Umar, dan saya tidak akan lagi dekat-dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qauluhu illa sihrun yu'thar. Adapun yang saya dengar itu, yang indah itu hanyalah sihir yang dipelajari, diwarisi dari orang-orang sebelumnya. Ya, ini akhirnya dia berfikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Thumma qutila thumma nazar, thumma abasa wa basar. Ya, akhirnya apa? Walid bin Mughirah akhirnya berfikir, apa yang harus saya katakan tentang perkataan Muhammad? Kalau saya bilang itu syair, maka bukan syair. Kalau saya bilang itu perkataan orang gila, maka bukan perkataan orang gila. Maka dia berfikir. Thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adabara wastakbar. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Kata Allah, sauslihi saqar. Kemudian dia berfikir, apa sih perkataan yang cocok untuk membantah Muhammad? Dia pikir-pikir, akhirnya dia mengatakan itu adalah sihir. Kalau saya bilang itu syair, orang Arab tahu itu bukan syair. Kalau saya bilang perkataan orang gila, orang-orang Quraisy tahu itu bukan perkataan orang gila. Supaya benar saya bilang aja itu sihir. Akhirnya kata Allah, dan saya katakan in hadza illa qaulul bashar, ini bukan perkataan Allah tapi perkataan manusia. Kata Allah, sauslihi saqar, saya akan masukkan Walid bin Mughirah dalam neraka saqar. Akhirnya dia masuk neraka jahanam. Tadinya dia sudah mau masuk Islam, namun karena tidak ingin dicela, tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi, akhirnya tidak mau masuk Islam. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, hal yang sangat berat yang membuat seorang terhalangi dari hidayah, di antaranya berpegang teguh dengan tradisi. Makanya saya ingatkan, ada timbul sekarang istilah Islam Nusantara. Ada istilah timbul Islam Nusantara. Kita maksudnya apa Islam Nusantara? Kalau maksudnya Islam Nusantara, artinya kita mempertahankan tradisi. Kalau ada ajaran Muhammad, kita harus filter dengan ajaran
Islam Nusantara, maka ini berbahaya, tidak benar seperti ini. Justru Islam itu datang sejak zaman Nabi Muhammad untuk merubah tradisi. Makanya orang-orang Quraisy tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka tetap mempertahankan kesyirikan, mereka tetap mempertahankan kebiasaan mereka karena Muhammad datang untuk merubah tradisi. Seharusnya itu berlaku sampai hari kiamat. Justru kita tradisi di Nusantara ini harus difilter dengan ajaran Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, ajaran Muhammad kita filter dengan tradisi apa? Arab. Sehingga timbullah perkataan, nah, kalau jilbab ya pakai kebaya sudah cukup karena ini tradisi. Jangan ikut orang Arab. Jadi seakan-akan Islam itu apa? Arab ya. Sehingga ajaran-ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha difilter dengan tradisi. Ini kebalak-balik. Harusnya tradisi difilter dengan Islam. Ini sekarang Islam mau difilter dengan apa? Tradisi. Akhirnya nanti bahaya kalau ini berkembang. Orang bisa salah sangka, oh ini Nusantara. Sehingga nanti timbul acara-acara bid'ah atau ritual-ritual syirik yang dipertahankan. Kalau ada Islam yang melarang ditolak. Oh enggak, ini ritual, enggak bisa. Islam tidak boleh melarang ini karena ini sudah tradisi kami. Ini yang bahaya seperti itu. Mempertahankan Nusantara padahal banyak tradisi yang baik, enggak apa-apa. Tapi kalau tradisi yang salah harus dirubah. Jangan Islam yang ditolak untuk mempertahankan tradisi yang salah. Ikhwani fillah wa fillah azanillahu wa ikum, tadi kita sudah jelaskan tentang penghalang-penghalang hidayah. Adapun sebab-sebab untuk meraih hidayah maka sangat banyak ya, tapi tidak akan kita bahas ya. Ya, karena terlalu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya para ulama mengatakan sebab hidayah yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sering berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Ini di antara sebab utama seorang dapat hidayah. Sampai wajib bagi kita setiap salat baca firman ini, ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi masalah adalah hati kita tatkala kita membaca doa ini. Dan kita tahu bahwasanya kalau hati yang lalai tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Saking kita hafal Al-Fatihah dengan lancarnya, mau kita sambil mikir matematika bisa baca Al-Fatihah. Mau sambil mikir pekerjaan kantor kita bisa Al-Fatihah, tahu-tahu waladhdallin amin ya. Saking apa? Saking hafalnya. Sehingga tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak ada kehadiran hati, ini jadi masalah. Padahal tiap hari kita minta hidayah minimal sehari 17 kali. Nah, maksud saya nasihat kepada diri saya dan kepada hadirin dan hadirat, tatkala mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, serius dan konsentrasi dan menghadirkan hati. Bahwasanya kita benar-benar butuh hidayah. Kenapa? Makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya masih bengkok, luruskan ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus, pertahankan kelurusan saya ini ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus dan sudah istiqomah, tunjukkanlah saya pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Itu maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi. Maksudnya apa ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya ya Allah, kalau saya bengkok, luruskan. Kalau saya sudah lurus, ya Allah, pertahankan. Kalau saya sudah lurus dan sudah saya pertahankan, ya Allah, bukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Masih banyak perkara baik-baik yang belum saya tahu dan belum saya kerjakan. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang paling penting agar mendapatkan apa? Hidayah. Ya.